Aksiru padha ngekake sapa sira kabeh. Min tilawatil Qur'ani saking maca Al-Qur'an. Fi buyutikum ing dalem omah sira kabeh. Fa innal baita maka setune omah. Alladzi la yuqra'u kang ora den wacake. Fihi ing dalem omah Al-Qur'anu apa Al-Qur'an. Yakilu apa sithik. Khairuhu apa kebagusane omah. Wayak surulan akeh. Syarruhu apa alane omah. Wayadiku lan gawe sempit apa omah ala ahlihi ing atase wargane omah. Wahu ngrawatake ngate sapa Ad-Daraqutni sapa Imam Daraqutni an Anasin saking sahabat Anas. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya Rasulullah menganjurkan kita untuk suka membaca Quran di tempat tinggal kita, entah di rumahnya, entah di tokonya, entah di tempat kerjanya, ya selama tidak ganggu orang lain ya. Nah, jadi kalau misalkan nganggur-nganggur, temannya lagi gak ada, di kantor sendirian, Mas Ruk, baca Quran nggak? Ketang, satu ayat, sebuah ayat, satu surat pendek, ya enggak masalah. Kenapa? Karena rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, itu kebagusannya, kebaikannya cuma sedikit. Nah, berbeda dengan rumah yang selalu dibacakan Al-Quran. Contohnya, dulu saya itu ngontrak di rumah kakak saya. Nah, itu rumahnya kata orang-orang itu agak angker. Karena kadang-kadang itu ada penampakan. Cuma karena sering dibacakan Quran, saya sama istri saya tiap habis maghrib kan ngajar ngajian anak baca Quran ya, lama-lama keangkeran rumahnya itu jadi hilang. Jadi kalau ada rumah yang angker atau kurang hawanya kurang baik ya sering-sering dibacakan Quran. Nah, tapi sekarang itu kadang-kadang orang tidak baca Quran, yang baca Quran tuh HP-nya, habis setel tinggal tidur. Nah, pahalanya dapat HP-nya bukan orangnya. Ya kan ada juga tetangga saya itu karena sebelah belakangnya itu rumah kosong, katanya angker. Kadang-kadang ada yang lihat sesuatu di situ. Dan tetangga saya itu tiap malam tentang murotal saja di HP-nya. Oh, biar tidak takut. Nah, jadi orang yang sering baca Quran di rumahnya, insya Allah itu rumahnya akan bertambah kebaikannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah. Nah, karena kalamullah, maka otomatis akan banyak faedahnya. Nah, kita tidak tahu rahasia-rahasia ayat-ayat di Al-Quran, kita hanya tahu sebagian saja. Contohnya apa? Contohnya semacam surat Al-Baqarah. Kalau Anda membaca surat Al-Baqarah, insya Allah rumah yang Anda bacai tadi akan dijaga dari pengaruh setan, pengaruh dari sihir selama 1 minggu. Nah, jadi kalau Anda baca surat Al-Baqarah itu nanti rumahnya akan dilindungi selama 1 minggu oleh Allah SWT dari gangguan setan, gangguan perkara-perkara gaib semacam itu. Demikian pula kalau kita mau tidur baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka kita itu akan di diri kita sendiri akan dilindungi sama Allah SWT dari segala macam kejelekan. Dan ayat-ayat Quran itu banyak yang memiliki keistimewaan. Nah, kalau ingin tahu ya baca di kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis keistimewaan. Tapi kebanyakan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan Al-Quran, ayat-ayat tertentu kebanyakan dhaif. Tapi ada yang sahih, ada yang kuat, ada yang hasan, gitu loh. Yang intinya kalau kita baca Quran di rumah tempat tinggal kita, entah rumah biasa atau kantor atau tempat kerja, insya Allah akan banyak kebaikannya. Dan demikian pula rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, wayak suruh syarruhu, maka akan banyak kejelekannya. Nah, ya mungkin hawa rumah itu menjadi panas sehingga orang-orang dalamnya sering bertengkar, sering salah paham. Demikian pula anak-anaknya jadi bandel. Karena itu sering-seringlah baca Quran dalam rumah Anda. Cuma dulu saya rutin habis subuh itu baca. Kemudian pindah rumah, mau merutinkan lagi sulit, Mas. Soalnya kalau
amalan tuh kalau sudah pedot, tidak diteruskan lagi, wah itu repot. Ngawitinya mulainya itu yang angel. Jadi saya pengen mulai lagi rutin baca Quran, cuma ya belum sempat lagi sekarang. Yang rajin tuh istri saya, sering baca Quran karena hamil juga, karena ingin anaknya jadi anak yang soleh. Alhamdulillah kan ini hamil anak yang kedua, sudah masuk 6 bulan istri saya. Ya. Istri saya sering baca Al-Quran, surat Maryam, surat Yusuf. Ya insya Allah nanti supaya anaknya jadi anak yang soleh atau solehah. Kemudian wayadiku ala ahlihi. Demikian pula orang yang tidak baca Quran dalam rumahnya atau tempat tinggalnya, maka makin sempit keluar. Artinya ya kadang-kadang tadi sudah tak terangkan, kadang-kadang suasana di rumah menjadi tidak nyaman, suasana di rumah menjadi tidak enak sehingga gampang bertengkar, gampang salah paham. Berbeda kalau sering baca Quran, rumahnya jadi adem, jadi enak. Kan itu kan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Darqutni dari Anas. Sayangnya hadisnya adalah hadis yang dhaif.